Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Jag Channel ya. Untuk hari ini kita akan mengulas beberapa saham di tanggal 23 April 2021 ya teman-teman. IHSG pada perdagangan Kamis 22 April 2021 ditutup 5.994 atau plus 0,9 poin di posisi plus 0,02 persenan ya. Sangat tipis sekali ya untuk tutupnya gitu kan. Dan masih jauh di bawah resist 6.000-an. Dengan ditutup di bawah 6.000 secara teknikal IHSG tidak begitu kuat untuk kembali bermain di atas 6.000 untuk sementara ini ya. Dan hari ini pun kelihatannya IHSG cenderung melemah karena belum adanya sentimen positif yang mampu untuk membuat IHSG perkasa nih. Kita melihat dari sini dia sempat menyentuh resistnya di EMA 10-nya tapi kembali turunnya. Kemarin sempat menyentuh tertingginya 6.024 gitu kan. Dan dia nggak berhasil untuk tutup di atas itu, malah kembali turun ya. Jadi kalau kita melihat IHSG ini agak sulit sementara ini bergerak di zona hijau ya. Apalagi dibayangin dengan penutupan indeks Dow Jones tadi malam minus 321 atau 0,9%, hampir 1%-an ya. Di posisi 33.815 gitu kan tadi malam. Terus ada berita untuk hari ini utang Indonesia, peringkat utang Indonesia, S&P ya mempertahankan peringkat utang Indonesia pada triple B outlook negatif. Ya sebelumnya kalau nggak salah sih stabil ya, gitu kan. Jadi kemungkinan yang masih bergerak di sinilah, gitu kan. IHSG untuk hari ini bergerak antara di posisi 5940, masih ada posisi resistnya, supportnya 5940 di sini teman-teman. Ini support dan resistnya di 6020-an gitu kan ya. Untuk hari ini ada beberapa saham yang bisa saya ulas, yaitu Timah. Kemarin tutup berhasil di posisi 1605 gitu kan, di atas EMA 10-nya. Dari sebelumnya posisinya di 1580 dan tertinggi kemarin di 1640 ya, sempat menyentuh dan melewati MA 25-nya. Nah untuk hari ini pun kemungkinan untuk si Timah itu bergerak posisinya masih antara di 1580 sampai di atasnya resistnya di MA 25-nya yaitu 1630 gitu kan di sini. Jadi saya sih masih mengingatkan untuk Timah. Kelihatannya ya kalau ada yang mau koleksi sih sebenarnya sudah mulai bisa ya, mau coba spekulasi buy untuk di Timah di antara 1580 sampai 16 sih kemungkinan masih boleh ya. Apalagi hari ini kemungkinan turun, lebih cenderung turun karena harga Timahnya juga turun gitu kan. Jadi ada kemungkinan akan mencoba support yang di 1580-nya kembali gitu kan ya, untuk di EMA 10 dan MA 5 tuh posisinya bersamaan di sini ya. Jadi untuk Timah jika masih posisi bertahan 1580 bisa spekulasi buy. Nah kalau tutup di bawah 1580 sell dulu ya, cut loss dulu mungkin ya. Karena udah di bawah ya 1580 kemungkinan akan turun kembali ke posisi level 1520 gitu kan. Ada kemungkinan akan turun ke situ gitu kan ya. Berikutnya adalah Antam ya. Untuk Antam posisinya ditutup turun 20 ya, padahal sempat
posisi naik tertingginya 2420. Dia tapi masih posisi tutup masih di atas EMA 10-nya dia ya. Posisi EMA 10-nya 2340. Dia tutup 2350 gitu kan ya. Untuk kemarin perdagangan kemarin. Mungkin Antam masih akan bergerak di area 23 sampai 24 ya. Untuk hari ini pun pergerakannya antara itu. Kenapa? Karena kemarin posisinya 23 pun masih cukup lumayan ditahan ya berapa hari ini nih. Kalau saya lihat di sini 23 tutup lagi 23.40. Di sini juga besoknya 23 tutup 23.50. Begitu juga di sini sempat ke 23 tutup 23.70 ya. Jadi pergerakannya di area 23 sampai 24-an ya. Untuk hari ini pun kelihatannya begitu. Dia akan mempertahankan support yang di 23-nya. Terus berikutnya adalah untuk BRMS ya. Kemarin kita juga udah membahas BRMS ya. Dari harga 74 saya sarankan Anda supaya beli BRMS karena sudah selesai isunya. Kemungkinan besar akan dinaikkan sampai ke 95 sementara gitu kan. Nah kemarin ditutup di 91 posisi sampai di resistnya dia gitu kan. Malah di atas resistnya dia 90 dan berhasil tutup di 91. Untuk hari ini mungkin bergerak antara 87 sampai 95 ya. Kenapa? Posisi dia akan coba menguji level supportnya dia di 87 gitu kan. Dan posisi resistnya dia di 95 untuk si BRMS. Nah ini di sini resistnya dia 9596 dan supportnya dia di posisi 87. Nah ini posisinya 87 ya. Jadi supportnya 87, menguji supportnya dan dia akan di resistnya di 95. Jadi ada resist di 95 dan supportnya 87. Range antara permainan di situ ya kisarannya ya untuk BRMS hari ini kemungkinan besar gitu. Berikutnya ada friend ya. Friend untuk hari ini bergerak mungkin antara di sini ya kalau menurut saya, karena hari ini adalah X dari reissue-nya dia. Kemarin tutup 87 itu kumnya gitu kan. Jadi untuk hari ini yang beli mungkin tidak dapat bukti rate-nya. Tapi dia penebusan dia ini friend gitu kan, yaitu adalah di 120. Nah, apakah menarik atau tidak untuk investor? Kita harus dibedah lagi gitu kan. Karena gini, friend kalau ditutup di 87 secara hitung-hitungan posisinya dia itu adalah nanti harga teoritisnya 88 gitu kan. Karena gini, 87 gitu dikali 52. Nah ditambah 120 sebagai harga tebusnya dibagi 53. Nah gitu kan. Kalau kita coba hitung gitu kan, posisinya sebentar kita coba hitung di friend tutup di 87 dikali 52 gitu kan, ditambah harga tebus 120 ya gitu. Jadi 4.644 ya untuk ininya, terus dibagi 53 jadi 87,6 ya, kurang lebihnya 88 ya jadinya harga teoritisnya ya. Harga teoritisnya nanti di 88 di sini pas di posisi EMA 10-nya tetap ya, dia di atas EMA 10 sedikit jadinya kan 87,7 lah EMA 10-nya. Jadi pas posisi di sini di EMA 10 lah anggap gitu kan ya. Jadi untuk harga teoritis friend hari ini adalah di 88 gitu kan ya. Nah, untuk apakah menarik untuk friend ini untuk kita ikutin reisunya, kita tebus atau bagaimana gitu kan? Ya kembali lagi kepada
teman-teman semua ya yang mempunyai sahamnya sendiri gitu kan. Kalau menurut saya mungkin gitu kan, mungkin kan sebagai penariknya friend ini kalau kita tebus gitu kan, dari reisunya kita akan mendapatkan warrant sebagai pemanisnya gitu loh. Nah, warrant itu apa sih? Warrant itu adalah suatu saat akan ditebus dan harga tebusnya adalah di 100 gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau spekulasi gitu kan, kalau mau ikutan reisunya ya monggo silakan, dengan ibaratnya pemikiran misalnya gini, sekarang 88 anggaplah harga teoritisnya, hari ini misalnya tembusnya di 120 gitu kan. Nah, apakah mungkin akan naiknya sebegitu banyak gitu kan? Harus ada pemikiran ke situ. Dan berapa harga warrantnya kita juga tidak tahu. Kalau harga warrantnya ibaratnya 20 perak, 30 perak, ya sama aja intinya. Sekarang kalau misalnya kita tebus dengan harga 120, berarti kan perbandingannya 120 kurangi 88 gitu kan ya. Nah, berapa intinya kan begitu kan. Nah, satunya gitu kan. Nah, nanti ada warrantnya berarti harus kurang lebihnya minimal 40 gitu loh, supaya ada untung. Kalau warrantnya cuma 30 rugi gitu ya kan, rugi berarti rugi 2 perak intinya. Nah, itu di situ kita harus ada hitung-hitungan untuk apakah friend ini menarik atau tidak. Kembali lagi ke teman-teman untuk mau nebus atau tidak gitu kan ya. Nah, kalau nggak nebus, teman-teman bisa beli di posisi 88 atau 89. Untuk kenaikan pun udah nyata intinya gitu loh. Keberapa. Nah, biasanya kalau warrant itu adalah dia akan nebus lagi di 100 nantinya di akhir periodenya gitu kan, di akhir perdagangannya, ataupun ada periode mulai penebusan di tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, ada biasanya ya. Nah, ada waktunya, jangka waktunya 5 tahun kalau nggak salah untuk friend ini ya gitu kan. 5 tahun 2021 tambah 5 berarti kurang lebihnya 2026 itu akhir periodenya dia, perdagangannya dia gitu kan. Nah, jadi teman-teman harus melihat ke situ gitu kan, harus memperhitungkan ke situ apa mau tebus atau jual bukti rate-nya. Dan bukti rate-nya juga belum tentu laku kalau misalnya emang kondisinya harga masih di bawah gitu kan ya. Kita lihat untuk friend lah mungkin ya, nanti kita coba perhatikan untuk friend ya. Bedanya kemarin dengan reisunya BRMS ya, yang harga tebusnya 70 dia berhasil tutup di 90 walaupun sempat turun dulu ke 74. Cuma tetap kan masih menarik intinya untuk ditebus di 70 karena posisinya masih di atas harga tebusnya gitu kan. Itu teman-teman ya, kita melihat lagi, coba diperhitungkan oleh Anda semua, apakah ini menarik untuk Anda, menguntungkan atau tidak. Nah, kembali lagi kepada teman-teman untuk friend ini ya gitu kan. Nah, oke, teman-teman, mungkin sekian dulu dari saya. Biasa saya mengingatkan kalau ulasan ini hanya sebagai hanya untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda, bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual saham yang Anda punya gitu kan ya. Mungkin sekian dulu dari saya. Salam sukses, salam cuan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.